Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan Fisika Umum di pertemuan yang ketiga ya. Nah, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai konsep gerak. Eh, Mengenai konsep gerak, kemudian kita akan bahas sedikit mengenai sejarah bagaimana manusia mempersepsikan gerak ya. Kemudian kita akan membahas sampai ke dinamika. Sedikit kita bahas mengenai dinamika. Nah, mari kita mulai saja langsung ya. Nah, semuanya kita awali dari konsep gerak menurut Aristoteles. Jadi, menurut Aristoteles itu keadaan sebuah benda atau normalnya sebuah benda, kondisi normal sebuah benda itu adalah dalam keadaan diam ya. Ini adalah sebuah patung Aristoteles yang tentu saja kalau patung pasti diam ya. Nah, jadi menurut Aristoteles dan mungkin menurut kita juga karena ini berdasarkan intuisi kan. Berdasarkan intuisi kita melihat sehari-hari gitu bahwa benda itu pada keadaan naturalnya adalah diam. Jadi itu menurut Aristoteles ya. Nah, dan juga menurut kita mungkin ya, sebagian besar dari kita mungkin menganggap bahwa benda itu keadaan naturalnya adalah diam. Nah, menurut Aristoteles, gerak itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah ada yang namanya gerak natural dan ada yang namanya gerak violent. Violent ini saya agak kurang kurang apa ya? Kurang yakin bahasa Indonesianya apa gitu. Mungkin bisa dikatakan gerak yang dipaksakan gitu ya. Jadi ada yang gerak yang alami. Jadi yang natural ini gerak alami, yang violent ini maksudnya gerak yang dipaksa gitu. Jadi menurut Aristoteles itu ada dua jenis gerak. Yang pertama adalah gerak alami dan gerak yang dipaksa gitu ya. Nah, mari kita bahas satu-satu ya dari yang gerak natural dulu atau yang gerak alami dulu. Nah, menurut Aristoteles bahwa gerak natural itu berdasarkan sifat dari benda tersebut ya. Jadi pada zaman dulu pengetahuan tentang kimia belum ada begitu ya. Dulu manusia hanya bisa berfilosofis gitu ya bahwa benda-benda atau materi-materi ini yang ada di dunia ini terdiri dari 4 elemen ya seperti Avatar. Ada elemen bumi, ada elemen angin atau udara, ada elemen air dan juga ada elemen api gitu ya. Nah, menurut ini berdasarkan filsuf zaman dulu ya, filsafat pada zaman Yunani saat itu. Nah, menurut Aristoteles, benda itu bergerak tergantung pada atau gerak natural dari sebuah benda itu tergantung pada eh, elemen mana yang lebih dominan pada atau kombinasi elemen yang ada pada sebuah benda. Misal ya, kalau sebuah benda lebih banyak elemen apinya gitu daripada elemen buminya, maka benda itu akan gerak ke atas gitu. Sedangkan kalau misalkan lebih banyak elemen buminya, misalkan daripada elemen angin, maka dia bakal gerak ke bawah. Begitu ya. Itu adalah konsep gerak menurut Aristoteles. Jadi tergantung pada kombinasi dari 4 elemen tersebut ya. Kemudian Aristoteles juga memformulasikan bahwa atau menyatakan ya bahwa kalau ada dua benda nih yang satu lebih besar atau masanya lebih besar, kemudian dia dijatuhkan, maka benda yang lebih besar ini dia bakal jatuh duluan gitu. Maka dia eh, bakal lebih cepat jatuhnya begitu. Nah, mungkin ini juga yang dipikirkan oleh beberapa besar dari kita gitu ya. Saya sih enggak sebenarnya. Karena saya sudah belajar fisika. Ya mungkin sebagian dari kita mungkin menganggap sama juga seperti itu karena pada dasarnya Aristoteles ini pengetahuannya itu tidak berdasarkan eksperimen tapi hanya berdasarkan intuisi saja. Ya, makanya dia mendapatkan pengetahuan ini yang sesuai juga dengan intuisi kita sehari-hari gitu ya. Tapi apakah Aristoteles ini benar? Mari kita selidiki selanjutnya ya. Yaitu adalah gerak natural atau gerak alami. Yang pertama bahwa gerak itu tergantung pada kombinasi dari elemen-elemen yang ada pada benda. Yang kedua adalah bahwa benda yang lebih besar atau yang lebih berat pasti jatuh lebih duluan gitu. Itu adalah konsepnya Aristoteles. Nah, berikutnya kita akan mempelajari mengenai gerak violent atau gerak yang dipaksa gitu ya. Nah, gerak violent ini
atau gerak yang dipaksa ini itu adalah hasil dari gaya dorong dan gaya tarik ya. Kita balik lagi ke ininya apa? Ke sifat alami sebuah benda menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, sifat alami sebuah benda itu adalah diam. Benda itu hanya akan bergerak jika dipaksa bergerak gitu, yaitu oleh dorongan atau tarikan ya. Jadi gerak violent ini adalah gerak yang dipaksa. Jadi sebuah benda itu akan diam kecuali apabila dia ditarik atau didorong gitu. Itu adalah menurut Aristoteles. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai Kopernikus nih. Nah, mengenai Kopernikus, Kopernikus itu memberi sebuah ide bahwa ternyata bumi itu tidak diam ya. Jadi Kopernikus itu memformulasikan tentang bumi yang bergerak. Jadi walaupun bumi terlihat diam oleh kita, ya sehari-hari kita melihat bumi itu seperti diam, tapi menurut Kopernikus bahwa bumi itu bergerak gitu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bumi bergerak mengelilingi matahari gitu ya kalau sekarang gitu. Nah, Kopernikus menyatakan bahwa cara paling mudah untuk menjelaskan gerak matahari, bulan, dan planet-planet itu dengan membuat sebuah asumsi yang mana bumi itu dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari gitu ya. Jadi konsep bumi yang bergerak itu adalah menurut Kopernikus. Nah, berikutnya adalah menurut Galileo. Nah, Galileo itu adalah ilmuwan yang menentang dari pemikiran Aristoteles ya, dan dia itu mendukung pandangan dari Kopernikus ya atau pandangan Kopernikan. Nah, salah satu yang ia buktikan itu adalah bahwa dua batu yang ukurannya berbeda gitu ya, yang satu ukurannya besar, yang satu ukurannya kecil, ketika dijatuhkan dari ketinggian yang sama, itu dia bakal jatuh atau mencapai tanah pada waktu yang sama gitu, walaupun yang satu batunya lebih besar. Ya ini adalah percobaan dari Galileo ya, walaupun kebenarannya ini belum tentu benar gitu ya. Apakah benar-benar Galileo melakukan percobaannya di Menara Pisa? Ya belum tentu. Tapi idenya benar gitu bahwa menurut Galileo bahwa dua buah benda, yang satu besar, yang satu kecil, ketika dia dijatuhkan itu akan mencapai tanah pada waktu yang sama. Nah, ini ada pertentangan ya antara konsepnya Aristoteles dengan konsepnya Galileo. Nah, Aristoteles ini kan dia hidup sebelum Masehi, sedangkan Galileo itu hidup di tahun 1700-an ya, atau di abad ke-18. Ya, abad ke-17 atau 18. Artinya, pandangan Aristoteles ini sebenarnya sudah cukup mapan, sudah cukup diterima oleh seluruh fisikawan saat itu gitu ya. Atau saat itu sih sebenarnya belum ada yang namanya fisikawan sih. Nah, Galileo ini disebut juga dengan bapak fisika ya, atau bapak fisika karena dia metodenya Galileo itu bukan hanya dari metode berpikir saja. Nah, nanti kita bahas ke arah situ. Nah, jadi kan ada pertentangan ya antara Galileo dengan Aristoteles nih. Jadi kalau menurut Aristoteles, sebuah objek itu selalu membutuhkan tarikan atau kayak selalu membutuhkan gangguan gitu supaya dia tetap bergerak. Kenapa Aristoteles bisa berpikir sampai seperti itu? Karena Aristoteles ini tidak mempercayai atau tidak apa ya meremehkan gitu, meremehkan ide tentang adanya ruang vakum gitu. Eh, yang mana ya cukup wajar juga karena pada saat itu belum terpikir gitu oleh manusia bahwa ada sebuah ruangan yang vakum yang tidak ada gaya-gaya atau vakum udara gitu ya sehingga tidak ada gaya gesek yang bekerja. Nah, Aristoteles ini tidak mempertimbangkan ruang vakum itu secara serius gitu. Jadi dia tidak mempertimbangkan secara serius bagaimana sebuah benda bergerak tanpa medium. Jadi bagaimana kalau ada sebuah benda yang bergerak di ruang yang vakum sama sekali nggak ada apa-apa gitu. Nah, tidak terpikirkan oleh Aristoteles sampai ke arah sana karena memang pada saat itu juga ya memang nggak ada gitu pemikiran tentang adanya ruang vakum. Jadi Aristoteles ya sesuai intuisi aja. Sehari-hari kita kan kalau melihat sebuah objek itu diam, kemudian dia kalau didorong bergerak, kalau dorongannya hilang lama-lama dia diam lagi gitu kan. Nah, menurut Aristoteles juga begitu. Sebuah objek itu membutuhkan tarikan atau dorongan untuk tetap bergerak.
Kalau misalkan tarikan atau dorongannya hilang, maka gerakannya juga hilang. Nah, ini berlainan dengan apa yang dinyatakan oleh Galileo. Jadi menurut Galileo, tanpa ada intervensi ya, ini bukan interferensi, sorry salah nih. Tanpa ada intervensi pada objek yang bergerak, maka objek itu bakal terus bergerak lurus sampai kapan? Selamanya gitu. Jadi menurut Galileo sudah bisa berabstraksi gitu ya pikirannya itu tentang berabstraksi itu artinya memikirkan hal-hal yang tidak konkret ya, hal-hal yang tidak terbayangkan gitu. Jadi Galileo itu walaupun dia hidup di tahun 1700-an, dia itu sudah membayangkan bagaimana sebuah benda itu bergerak di ruang vakum. Contohnya adalah sebuah benda yang bergerak di luar angkasa misalkan ya. Ketika ada sebuah benda bergerak di ruang vakum dan tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu, maka benda itu akan terus bergerak selamanya. Misalkan kalau kamu lagi ada di luar angkasa gitu ya, kemudian kamu terdorong, kemudian kamu nggak punya alat untuk untuk pendorong gitu, maka kamu akan bergerak itu selamanya gitu di luar angkasa. Nah, jadi Galileo ini eh, menyatakan bahwa tanpa ada intervensi pada objek, maka objek akan bergerak dalam garis lurus selamanya gitu ya, tanpa membutuhkan tarikan atau dorongan gitu. Nah, ini ya perbedaan antara pandangan Aristoteles dengan pandangan Galileo ya. Nah, kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena Galileo ini lebih memperhatikan bagaimana sebuah objek bergerak daripada mengapa sebuah objek bergerak gitu. Jadi Galileo itu lihat aja gitu kenyataannya bagaimana, bukan hanya berpikir kenapa sih geraknya seperti itu gitu. Jadi ia menunjukkan bahwa eksperimen itu adalah alat uji yang lebih baik daripada hanya dengan menggunakan logika gitu. Jadi kalau Aristoteles kan dia hanya menggunakan logika aja. Dia menyatakan bahwa batu yang besar dan batu yang kecil ketika dijatuhkan dalam ketinggian yang sama, maka batu yang besar lebih dulu mencapai tanah gitu. Padahal kenyataannya mungkin dia mencoba juga, tapi dia tidak memikirkan bagaimana jika tidak ada gesekan udara gitu. Nah, sedangkan apakah Galileo bisa menciptakan ruang vakum? Nah, sebenarnya enggak juga, tapi dia menggunakan sebuah metode-metode eksperimen ya, yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Mari kita bahas ya. Nah, jadi pemikiran dari Galileo itu begini. Misalkan kita punya bola nih, dia eh, disimpan pada bidang miring ya. Jadi Galileo itu menguji hipotesisnya dengan bereksperimen dengan gerak berbagai objek pada bidang miring gitu ya. Nah, ketika ada bola ini disimpan pada bidang miring, maka ketika dia menuruni si bidang miring tersebut, maka kecepatan dari benda itu bertambah. Nah, sebaliknya kalau misalkan kalau bahasa Jermannya mah digorolongkan ke atas gitu, maka kecepatannya lama-lama si benda ini akan berkurang ya ketika si benda digerakkan ke atas pada bidang miring, lama-lama kecepatannya berkurang. Jadi itu kan logikanya ya, kalau ke bawah kecepatannya bertambah, kalau ke atas kecepatannya berkurang. Pertanyaannya adalah bagaimana jika bidangnya itu datar? Nah, dari sini Galileo membuat sebuah kesimpulan ya. Dari fakta tersebut, ia berkesimpulan bahwa bola pada bidang horizontal itu harusnya tidak bertambah cepat atau tidak bertambah lambat, ya kan? Kalau bidangnya miring bertambah cepat, kalau bidangnya naik berarti bertambah lambat. Berarti kalau bidang datar harusnya tidak bertambah cepat, tidak bertambah lambat, gitu ya. Nah, tapi kenyataannya ketika kita menggelindingkan bola gitu kan lama-lama dia berhenti juga. Artinya ada bertambah lambat. Nah, menurut Galileo itu bola terhenti bukan karena sifat alaminya, tapi karena adanya gesekan gitu antara bola tersebut dengan lantai. Nah, jika gesekannya lebih sedikit, bolanya itu akan bertahan dalam waktu yang lebih lama. Nah, jika tidak ada gesekan sama sekali, maka bolanya itu akan bergerak selamanya. Itu ya, itu adalah konsep dari Galileo. Konsep tersebut dinamakan dengan konsep inersia, ya. Nah, percobaannya Galileo itu seperti ini. Oh, ini harusnya gambarnya yang ini dulu yang dilihat ya. Coba dilihat gambarnya yang ini dulu nih. Nah, pada percobaan dengan dua papan miring ya dihadapkan, ya, papan miringnya dihadapkan nih. Ini dua papan miring dihadapkan. Kemudian Galileo mendapatkan bahwa ketika bola dilepaskan dari papan yang satu, nih dari yang sini nih,
kemudian dia turun ke bawah dan kemudian dia menanjak pada papan yang lain, gitu ya. Maka bola akan selalu mencapai ketinggian yang sama gitu. Jadi ketinggiannya sama ya. Dan bola itu menempuh jarak sekian gitu kan. Nah, bagaimana jika eh, kemiringan yang satu itu tidak sama dengan kemiringan yang lain? Yang satu dibuat lebih landai. Nih, yang ini lebih landai. Nah, ya, jadi yang ini sama kayak tadi tapi dia lebih landai. Nah, apa yang terjadi ya sama juga. Maka bola jika papan yang kedua dibuat lebih landai, maka bola akan mencapai ketinggian yang sama juga pada akhirnya gitu ya. Tapi bedanya adalah dia menempuh jarak yang lebih jauh ya. Jadi ketika dia kemiringannya sama, dia menempuh jarak segini. Karena untuk mencapai tinggi yang sama kan, untuk mencapai tinggi yang sama. Kemudian jika yang kedua, papan yang kedua itu agak dibuat landai, maka dia tetap akan mencapai tinggi yang sama, tapi jaraknya lebih jauh. Maka semakin landai papan yang kedua ini, maka tetap aja bola akan mencapai tinggi yang sama, tapi konsekuensinya adalah si panjang ini bakal lebih jauh. Nah, pemikiran Galileo adalah gimana kalau papan yang kedua itu mendatar sama sekali? Sampai kapan gitu bolanya akan bergerak? Maka Galileo berpikir bahwa apa yang terjadi jika papan kedua itu dibuat mendatar ya atau horizontal? Maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian awal adalah selamanya. Artinya apa? Artinya bolanya itu akan bergerak selamanya gitu. Ya, ini semua dilakukan dengan asumsi tidak ada gaya gesek ya. Nah, itu adalah mengenai konsep inersia bahwa benda yang sedang bergerak itu akan bergerak selamanya selama tidak ada gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut gitu. Nah, formulasi ini diformulasikan kembali gitu ya oleh Newton dalam ketiga hukum Newton ya. Lebih tepatnya adalah pada hukum Newton yang pertama, bahwa setiap objek itu akan terus dalam keadaan diam jika awalnya diam dan akan terus bergerak lurus beraturan jika awalnya bergerak lurus beraturan gitu. Kecuali jika objek tersebut dipaksa merubah keadaan geraknya oleh sebuah gaya. Jadi benda yang diam akan tetap diam, sedangkan benda yang bergerak akan tetap bergerak gitu dan lintasannya lurus dan kecepatannya tetap gitu. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kalau ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka keadaannya bisa berubah gitu ya. Itu adalah hukum satu Newton. Contohnya adalah misalkan begini, kita punya koin ya. Koin yang disimpan di atas kertas atau kartu lah gitu ya. Kartunya itu disimpan di atas gelas. Nah, apa yang terjadi ketika si kartunya itu didorong atau ditarik? Apakah si koinnya ikut terdorong bersama dengan kartu? Nah, jawabannya adalah ketika koinnya didorong, ketika kartunya didorong, koinnya masuk ke dalam gelas. Artinya apa? Yang didorong itu kan kartunya. Sedangkan pada koin tidak ada gaya. Ya, kita asumsikan bahwa antara koin dengan kartu itu tidak ada gaya atau licin ya. Nah, berarti si koin ini sedang dalam keadaan diam, dia inginnya terus dalam keadaan diam, ya. Jadi inersia itu menggambarkan kecenderungan suatu benda untuk melakukan apa yang sedang dia lakukan. Kalau dia sedang diam, inginnya cenderung untuk tetap diam. Kalau bendanya sedang bergerak, inginnya cenderung untuk tetap bergerak. Nah, jika tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, atau jumlah gayanya sama dengan nol ya. Jadi bisa aja tidak ada gaya, bisa juga ada gaya tapi jumlahnya nol. Nah, maka benda itu akan terus mempertahankan keadaan geraknya. Itu adalah hukum satu Newton. Nah, misalkan contoh lainnya adalah ketika kita punya palu ya. Ketika kita punya palu, kan ada bagian batangnya, kemudian ada bagian besinya atau kepalanya gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengencangkan si kepalanya itu kan kita biasanya gerakan dia ke bawah. Ya, si palunya itu digerakkan ke bawah supaya kemudian berhenti tiba-tiba supaya si kepalanya itu menancap di tongkatnya gitu ya, atau kebalikannya tongkatnya itu menancap di kepalanya. Nah, ini juga menggunakan prinsip inersia itu tadi. Ketika kita menggerakkan ini palunya ke bawah, maka ini kan bergerak ya semua. Terus kemudian tiba-tiba tongkatnya diberhentikan. Apa yang terjadi pada kepalanya? Kepalanya inginnya terus aja bergerak ke bawah sehingga akhirnya menancap gitu. Ini konsep inersia juga. Nah, kalau misalnya kita punya sebuah besi,
Yang mana ada dua tali di atas dan di bawahnya. Ketika talinya ditarik, mana tuh yang akan putus? Tali bagian atas atau tali bagian bawah? Ya. Nah, ketika kita menarik tali ini pelan-pelan, ya, maka yang akan putus itu bagian atas. Tapi ketika kita tarik tali ini secara tiba-tiba, maka yang akan putus itu bagian bawah. Kenapa bisa begitu? Karena si bola ini memiliki massa atau memiliki inersia. Jadi inersia itu tergantung pada massanya ya. Semakin besar massa suatu benda, maka inersianya juga semakin besar. Nah, ketika kita tarik, jadi si bola ini dia memiliki inersia atau kemalasan itu tadi. Dia dalam keadaan diam. Inginnya bagaimana? Inginnya tetap dalam keadaan diam. Ketika kita tarik secara tiba-tiba, bola ini akan tetap dalam keadaan diam karena dia punya inersia sehingga yang putus adalah yang sebelah bawah. Nah, sekarang bicara tentang gaya. Gaya itu adalah besaran vektor. Nah, apa sih yang disebut dengan besaran vektor? Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah ya. Jadi gini, kalau kamu beli apel dan jeruk, apel 5 kilo dan jeruk 5 kilo, kemudian kamu kresekin tuh ya apel sama jeruk, maka hasilnya pasti jadi 10 kilo. Ya kecuali kalau kamu makan di jalan ya. Nah, itu kalau kita bicara massa ya. Dia langsung aja jumlah. Karena massa itu tidak memikirkan arahnya. Tidak harus dipikirkan arahnya kemana gitu. Ya 5 tambah 5 pasti jadi 10. Tapi ketika kita ngomongin gaya, gaya 5 Newton ditambah dengan gaya 5 Newton belum tentu jadi 10 Newton. Ya, jadi misalkan begini. Kalau arahnya sama, ini 5 Newton, ini 5 Newton. Ya jadinya 10 Newton. Tapi kalau yang arahnya berbeda, 5 Newton ke kanan, 5 Newton ke kiri, ya, maka jumlahnya menjadi 0 0 gitu. 0 ya, nggak pakai e. 0, bukan 0. Nah, 0 Newton. Artinya sama aja dengan tidak ada gaya yang bekerja pada benda ini gitu. Misalkan ini 10 Newton ke kanan, 5 Newton ke kiri, jadinya adalah 5 Newton ke kanan. Kalau misalkan nanti dua-duanya ke kanan, jadinya 15 Newton ke kanan. Kalau dua-duanya ke kiri, nanti jadinya 15 Newton ke kiri. Jadi kalau ngomongin gaya, kita selain ngomongin besarnya berapa, kita ngomongin juga arahnya kemana ya. Oleh karena itu, gaya ini disebut dengan besaran vektor karena dia selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Kita bahas mengenai hukum kesetimbangan. Nah, misal nih kita punya sebungkus gula ya. Dia diukur beratnya dengan menggunakan dinamometer. Dinamometer. Nah, dinamometer ya. Katanya di sini ada besarnya atau beratnya benda ini adalah 9 Newton. Ya. Nah, kenapa dia bisa membaca 9 Newton? Sebenarnya yang dibaca oleh dia adalah besarnya tegangan tali yang ada di sini ya. Tegangan tali ini 9 Newton itu sama dengan berat dari bendanya 9 Newton. Nah, dua gaya yang bekerja pada benda ini adalah gaya tegangan tali ke atas dan gaya berat yang arahnya ke bawah. Nah, kedua gaya ini besarnya sama dan arahnya berlawanan. Sehingga bendanya gimana? Bendanya diam ya. Karena benda dalam keadaan diam, maka dapat kita katakan tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda. Padahal ada nggak gayanya? Ada dua gaya. Satu ke atas, satu ke bawah. Tapi karena bendanya dalam keadaan diam, berarti berlaku hukum 1 Newton. Ya kan? Kan menurut hukum 1 Newton, jika benda dalam keadaan diam, maka dia akan tetap diam. Atau jika benda dalam keadaan bergerak, maka dia akan tetap bergerak gitu. Jika resultan gayanya sama dengan 0. Nah ini bendanya diam dan tetap diam, berarti kita asumsikan bahwa resultan gayanya sama dengan 0. Nah, artinya ketika kita tahu bahwa tegangan talinya 9 Newton, artinya gaya beratnya juga pasti 9 Newton, gitu ya. Nah, benda ini dikatakan dalam kesetimbangan mekanik. Nah, mari kita lihat nih sebuah contoh satu ya. Misalkan ada orang nih. Ada orang yang ini biasanya adalah tukang cat ya atau tukang pembersih jendela di gedung-gedung ya. Nah, misalkan kita lihat gambar yang pertama nih. Gambar yang pertama, kita disuruh menentukan berapa gaya tegangan tali yang sebelah sini jika tegangan tali sebelah sini diketahui. Nah, gambar yang pertama, orang ini berada di tengah-tengah nih. Artinya
Artinya apa? Artinya di sini pasti ada gaya berat nih ke bawah. Ya, di sini pasti ada gaya berat ke bawah. Besarnya berapa? Misalkan kita belum tahu ya besarnya berapa. Nah, sekarang gini logikanya. Orang ini dia sedang ada di tengah-tengah. Ya, artinya apa? Artinya gaya beratnya dia ditopang oleh dua tegangan tali, sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena dia ada di tengah-tengah, maka harusnya tegangan tali sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama. Kalau tegangan tali yang sebelah kiri adalah 500 Newton, berarti yang sebelah kanan juga 500 Newton. Artinya apa? Artinya adalah berat orang ini adalah 1000 Newton. Gitu ya. Kan tadi berlaku hukum 1 Newton. Bendanya sedang diam, maka gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Kalau gaya ke atas adalah 500 Newton, maka gaya ke bawahnya adalah 1000 Newton. Nah, sekarang orangnya bergeser ke kanan nih. Orangnya bergeser ke kanan, maka berapakah gaya yang ada di tegangan tali sebelah sini? Ya, misalkan di sini dipasang dinamometer ya di keduanya, di kedua tali ini. Nah, ketika dia bergerak ke sebelah sini, perhatikan bahwa gaya yang sebelah sini itu jadi berkurang. Tadinya 500 Newton, sekarang jadi 170 Newton. Logikanya adalah apa? Logikanya tegangan tali yang sebelah sini pasti bertambah gitu ya. Berat orang kan tadi sudah diketahui, beratnya adalah 1000 Newton. Artinya apa? Artinya tegangan yang tali yang sebelah di sini adalah 1000 Newton dikurangi 170, yaitu berapa? 830 Newton ya. Ini salah nih. Harusnya ini adalah 830 Newton ya. Oke, nah sekarang bagaimana jika orangnya ke kanan nih? Ke kanan total. Artinya apa? Yang sebelah sini jadinya tegangan talinya 0. Nah, berat orang kan tetap 1000 Newton ya. Artinya berat tegangan tali atau besarnya tegangan tali yang sebelah kanan ini ya harus sama 1000 Newton. Gitu ya. Jadi itu adalah konsep dari kesetimbangan. Gayanya harus sama. Oke, kita bahas lagi materi selanjutnya yaitu mengenai gaya normal. Nah, gaya normal itu apa? Gaya normal itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada dua permukaan benda yang bersentuhan gitu ya. Bukan gaya gesek ya. Tapi kalau gaya gesek itu sejajar dengan permukaan benda ya, dengan permukaan benda, tapi kalau gaya normal itu dia tegak lurus dengan permukaan benda. Nah, misalkan ada sebuah meja yang diletakkan di atas salah ya, bukan meja diletakkan di atas buku. Buku diletakkan di atas meja ya. Misalkan kita lihat buku diletakkan di atas meja. Nah, buku ini dia sudah pasti punya berat, ya kan? Kalau buku punya berat, ya, kalau buku punya berat harusnya dia jatuh ke bawah, tapi dia tidak jatuh, dia dalam keadaan diam, artinya ada sebuah gaya yang arahnya ke atas, ya, yaitu adalah gaya. Nah, ini disebut dengan gaya normal. Jadi gaya normal ini timbul karena ada sentuhan antara buku dengan meja, gitu ya. Maka ada gaya normal. Nah, gaya normalnya berapa? Gaya normalnya itu mengimbangi dari gaya berat dari bukunya, gitu ya. Jadi meja memberikan gaya pada buku, ya, ini disebut dengan gaya normal. Itu sama dengan gaya berat buku, ya. Buktinya apa? Buktinya bendanya adalah diam. Nah, ini logikanya sama dengan begini. Ada pegas nih di atas meja, kita dorong ya, kita dorong ke bawah. Berapa eh, berapa gaya dorong pegas ini ke tangan kita itu sama dengan berapa gaya yang diberikan oleh tangan kita ke pegas gitu. Nah, ini ya, ini prinsip ini itu adalah prinsip dari timbangan badan. Kamu tahu kan timbangan badan yang cara kerjanya adalah dengan kamu injak ya. Nah, sebenarnya yang dihitung oleh timbangan badan itu adalah besarnya gaya normal. Jadi ketika kamu menginjak sebuah timbangan ya atau neraca ya, neraca sih bahasanya sebenarnya harusnya. Tapi orang-orang suka nyebutnya adalah timbangan. Ketika kamu menginjak timbangan itu, maka ada angka yang keluar kan. Nah, sebenarnya yang dihitung adalah gaya normalnya. Berapa gaya normalnya? Sebenarnya bukan berat kamu tuh yang dihitung. Yang dihitung adalah berapa gaya normal kamu yang kamu berikan pada timbangan tersebut. Buktinya apa? Buktinya ketika kamu megang meja, misalkan sambil nimbang badan, kamu sambil megang meja, angkanya berubah. Apakah berat badan kamu berubah? Sebenarnya kan enggak. Ya, jadi berat badannya mah tetap, cuman gaya normal yang berubah gitu. Nah, kita kembali lagi ya. Jadi prinsipnya adalah ketika kita memberikan gaya pada timbangan, maka
Di situ ada gaya normal. Nah, gaya normal itu bakal sama dengan gaya berat yang bekerja tadi pada benda, pada orang ini gitu. Nah, sekarang jika misalkan ada orang kan iseng ya, nih dia eh, nimbang badan tapi pakai timbangannya dua nih, kiri kanan. Kalau dia posisinya begini, maka timbangan kiri kanan ini bakal sama. Tapi ketika dia condong ke satu timbangan, maka timbangan yang sebelah sini angkanya bakal lebih besar, sedangkan yang sebelah sini angkanya akan jadi lebih kecil. Itu ya, itu adalah mengenai gaya normal. Sekarang mari kita bahas contoh dari gaya normal ya. Misal gini nih, sebuah buku itu masanya 500 gram. Dia diletakkan di atas meja. Berapakah gaya normal yang dikerjakan meja pada buku gitu ya? Gunakan percepatan gravitasi itu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi gini, ini buku. Buku ini punya massa sebesar 500 gram. Artinya apa? Artinya ada gaya berat yang arahnya ke bawah ya, atau sebenarnya arahnya adalah ke pusat bumi. Gaya berat atau gaya gravitasi ini dihitung dengan M kali G ya. Kan masanya tadi adalah 500 gram, dirubah ke kilogram jadi 0,5 kilogram. Ya, berarti gaya beratnya adalah 0,5 dikali 9,8 adalah 4,9 Newton. Nah, pertanyaannya adalah berapakah gaya normal dari meja ke buku? Nah, berapakah gaya normal? Sekarang dilihat bendanya dalam keadaan setimbang. Ya, bendanya dalam keadaan setimbang artinya berlaku hukum Newton 1. Artinya jumlah gaya bakal sama dengan 0. Ya, jadi sigma F sama dengan 0. Artinya gaya ke atas dikurangi gaya ke bawah itu sama dengan 0. Artinya gaya ke atas dengan gaya ke bawah itu sama-sama 4,9 Newton. Ya, dia kan pindah ruas ke kanan jadi plus kan. Gaya normal itu sama dengan W sama dengan 4,9 Newton. Nah, kita bahas contoh berikutnya. Keadaannya sama seperti tadi, tapi sekarang dia diberi gaya 2 Newton atau ditekan gitu ya. Sama seperti ini keadaannya sama seperti ketika kamu nimbang badan ya di atas neraca. Kemudian teman kamu mendorong bahu kamu ke bawah. Apa yang terjadi pada timbangannya? Apakah timbangannya angkanya naik tetap atau kurang? Jawabannya sudah jelas pasti timbangannya naik. Nah, mari kita lihat. Ini sama dengan yang tadi kasusnya, berat atau massa dari bukunya adalah 500 gram ya. Artinya dia ada berat sebesar yang tadi ya sama ya, 4,9 Newton. M kali G kan, 0,5 kali 9,8 jadinya adalah 4,9 Newton. Nah, tapi bedanya dengan tadi sekarang ada tekanan nih ke buku ke bawah ya, sebesar 2 Newton. Nah, kita masukkan lagi hukum 1 Newton ya. Berapa gaya normal yang bekerja? Kita masukkan lagi hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Artinya gaya ke atas dikurangi gaya ke bawah itu sama dengan 0. Jadi F ini min F sama min W pindah ruas ke kanan jadinya F plus W ya. Jadinya F-nya adalah 2 Newton dan W-nya adalah 4,9 Newton. Sehingga ketika dijumlah dia jadi berapa? 6,9 Newton. Ya, perhatikan ya, ketika dia diberikan gaya ke bawah, gaya normalnya itu bertambah. Semakin banyak gaya berat atau tekanan ke bawah ini, ya selama mejanya belum rusak ya, itu gaya normalnya terus akan bertambah, gitu ya. Itu adalah mengenai gaya normal. Nah, itu adalah pada kesetimbangan yang statis. Artinya apa? Artinya kesetimbangan statis itu kesetimbangan pada benda yang diam. Nah, selain kesetimbangan statis, ada juga yang dinamakan kesetimbangan dinamis ya. Kalau ini disebut dengan kesetimbangan statis nih. Eh, Benda dalam keadaan diam itu disebut dengan kesetimbangan statis ya. Ini salah ya. Ini harusnya adalah statis. Nah, sedangkan benda yang bergerak dengan kelajuan konstan atau kecepatan konstan pada garis lurus itu disebut dengan dalam kesetimbangan dinamis. Jadi, benda yang bergerak juga bisa disebut dalam keadaan kesetimbangan, tapi kesetimbangannya kesetimbangan dinamis. Nah, kenapa kesetimbangan? Karena dia bergeraknya dengan kecepatannya konstan. Kenapa kecepatannya konstan? Nah, karena gini, dia didorong ya, balok ini didorong oleh orang ini dengan gaya 75 Newton. Tetapi antara balok ini dengan lantai itu ada gaya gesek sebesar 75 Newton juga. Arahnya kemana? Arahnya ke belakang gitu ya, berlawanan arah dengan gerak benda. Gerak benda ke depan, gaya geseknya adalah ke belakang. Nah, 75 Newton ke depan, 75 Newton ke belakang, kalau dijumlahkan jadinya 0 juga ya. Tapi ingat, bendanya tidak dalam keadaan diam, tapi dalam keadaan bergerak.
Jadi kesimpulannya, ketika jumlah gaya sama dengan nol, bukan berarti bendanya dalam keadaan diam. Kalau awalnya dalam keadaan diam, dia bakal diam. Tapi kalau bendanya dalam keadaan bergerak, dia bakal terus bergerak gitu dengan kelajuan yang konstan atau dengan kecepatan yang konstan ya. Nah, tadi kan menurut Kopernikus sudah dibahas ya, bahwa sebenarnya bumi itu bergerak. Selain bergerak melintasi atau mengelilingi matahari, bumi juga bergerak melintasi sebuah poros yang ada di dalam dirinya sendiri ya. Atau ya ini disebut dengan keseimbangan dinamis ya tadi ya. Atau bumi itu kita sebut sebagai rotasi. Nah, rotasi bumi ini sangat cepat. Jadi kecepatan rotasi bumi itu pada permukaannya itu sekitar 30 kilometer per sekon. Jadi kita ini sedang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam 1 detik, kita ini bergerak dengan atau bergerak sejauh 30 kilometer. Pertanyaannya begini, bumi sedang bergerak nih. Pertanyaannya adalah, satu, kenapa kita nggak merasa sedang bergerak ya? Dua, nah misalkan begini, kita punya burung nih, burung di atas pohon. Ingat ya keadaannya bahwa bumi sedang bergerak dengan kelajuan 30 kilometer per sekon. Artinya apa? 30.000 meter per sekon tuh kecepatannya sangat tinggi sekali. Ya. Nah, ini ada burung. Dia melihat sebuah cacing. Pertanyaannya adalah, dapatkah burung ini mencapai cacing ini? Karena bumi kan sedang bergerak. Ketika dia burung ini bergerak, buminya kan bergerak dengan sangat cepat, 30.000 meter per sekon. Apakah burung ini dapat mencapai cacing? Pertanyaannya, jawabannya apa? Jawabannya ya mencapai. Karena kita lihat sehari-hari burung bisa turun ke bawah. Ya, kenapa begitu? Katanya bumi sedang bergerak. Katanya bumi sedang bergerak. Mungkin kamu akan berpikir seperti itu ya. Kalau bumi sedang bergerak, artinya ketika burung ini sedang mengejar cacing ke bawah, cacingnya keburu bergerak bersama bumi. Ya, mungkin kamu berpikir seperti itu. Ketika si burungnya bergerak ke bawah, cacingnya bergerak dengan kecepatan yang tinggi bersama bumi 30.000 meter per sekon. Artinya burungnya harusnya sudah ada di belakang cacing jauh sekali, sejauh 30.000 meter. Mungkin kamu berpikir seperti itu. Tapi kenyataannya sehari-hari kita melihat bahwa si burung ini tetap dapat mencapai cacing kan? Artinya apakah konsep rotasi ini salah? Apakah bumi ini sebenarnya tidak berotasi? Mungkin contoh selanjutnya adalah ketika kamu melemparkan koin ke atas. Ya, coba ketika kita melemparkan koin ke atas, kita kan sambil bergerak bersama-sama bumi ya, 30.000 meter per sekon. Artinya ketika kita lempar koin ke atas, artinya koinnya harusnya terlempar ke belakang. Karena kitanya sedang bergerak ke depan, 30.000 kilometer per sekon. 30.000 meter per sekon, sorry. Atau 30 kilometer per sekon gitu. Nah, artinya ketika kita sedang bergerak bersama bumi, artinya koinnya harusnya terlempar ke belakang. Tapi kenyataannya kan kita bisa aja melempar koin dan dia balik lagi ke tangan kita. Kenapa seperti itu? Nah, analogi sederhananya adalah coba ketika kamu ada di dalam sebuah pesawat ya. Di dalam pesawat kamu melempar koin. Kamu lempar koin di dalam pesawat. Pesawatnya bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Apa yang terjadi pada koin tersebut? Apakah koinnya terlempar ke belakang? Apakah koinnya terlempar ke belakang? Jawabannya enggak. Koinnya itu kembali bersama kamu. Kenapa bisa begitu? Nah, koin itu berlaku seperti layaknya pesawatnya dalam keadaan diam, padahal pesawatnya sedang dalam keadaan bergerak, ya. Tapi kamu lihat lintasan koinnya itu ya lurus-lurus aja ke bawah lagi gitu, ke tangan lagi. Nah, kenapa seperti itu? Karena itu tadi, koin ini memiliki inersia, ya. Koin pada saat dia dilemparkan, dia itu bergerak bersama-sama kita kemana ke depan, ya. Artinya ketika dia dilempar, selain dia bergerak ke atas, sebenarnya dia juga sedang bergerak ke depan. Cuman karena kita sedang bergerak bersama-sama dia, kita melihatnya gerakannya adalah lurus. Bagi orang yang ada di luar pesawat, gerakan koin sebenarnya adalah seperti itu. Ya, ketika dia dilempar, sebenarnya dia bukan hanya bergerak ke atas, tapi dia juga bergerak maju. Bagi orang yang ada di luar pesawat, ya, bahwa gerak ini dia itu gerakannya seperti ini. Ya,
Kemudian kita kan kembali lagi ke tangan kita. Kenapa bisa kembali lagi ke tangan kita? Karena kitanya bergerak bersama-sama koinnya gitu. Jadi si koin ini dia memiliki inersia. Keadaan awalnya dia sedang bergerak maju ke depan. Jadi dia inginnya terus maju ke depan gitu. Selain kita gerakin ke atas, dia juga terus maju ke depan. Jadi geraknya bersama-sama dengan kita gitu. Jadi yang kita lihat gerakannya seperti ini, dia ke atas, ke bawah lagi. Padahal menurut orang yang ada di luar pesawat, gerakannya adalah seperti itu, ya. Gerakannya adalah melengkung ya, membuat sebuah lintasan parabola. Nah, begitu ya, ini kenapa? Karena ada inersia dari koin. Koin itu bergerak bersama-sama dengan kita gitu. Nah, kembali lagi ke kasus yang tadi, kasus yang burung. Apakah burung ini bisa mencapai si cacing? Ya bisa. Kenapa? Karena burung ini selain bergerak ke bawah, sebenarnya burung ini sedang bergerak bersama-sama kita, bersama bumi, bergerak ke sana dengan kecepatan 30 km per sekon. Nah, gitu ya. Itulah kenapa kita tidak merasakan bahwa bumi ini sedang berotasi. Kenapa? Karena juga kita sedang bergerak bersama-sama dengan bumi. Ya, jadinya kita tidak merasakan bahwa bumi ini sedang berotasi. Apa yang terjadi jika bumi ini tiba-tiba berhenti berotasi ya? Jika misalkan ya suatu saat bumi ini tiba-tiba berhenti berotasi, maka yang terjadi adalah kita akan terlempar dengan kelajuan 30 km per sekon. Ke arah mana? Ke arah kebalikan ya. Atau ke arahnya arah rotasi bumi sih. Ya, ketika kan bumi berputar gitu ya dengan kelajuan 30 km per jam. Misalkan tiba-tiba bumi tiba-tiba berhenti, maka kita semua akan terlempar dengan kelajuan 30 km per sekon. 30 km per sekon ya, bukan per jam. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa yang namanya gerak itu adalah relatif ya. Gerak itu tidak mutlak, gerak itu relatif. Relatif terhadap eh, acuannya apa gitu. Ketika kita bilang sebuah benda itu bergerak, itu sebenarnya kurang lengkap. Sebenarnya kita harusnya mengatakannya adalah sebuah benda bergerak terhadap apa dulu gitu nih. Ketika sebuah mobil bergerak, kita katakan bahwa mobil itu bergerak terhadap sesuatu gitu. Misalkan pada sebuah menara gitu. Mobil ini, misalkan gini, kamu bergerak, kamu di dalam mobil ya, mobilnya bergerak nih, melintasi sebuah menara. Nah, kita katakan bahwa kamu itu melintasi bergerak terhadap menara. Tapi pertanyaannya gini, apakah kamu bergerak terhadap mobil? Jawabannya tidak. Ya, kamu itu diam terhadap mobil tapi bergerak terhadap menara. Ya sama seperti tadi. Kita bergerak terhadap matahari tapi kita diam terhadap bumi. Padahal bumi itu sedang bergerak bersama-sama dengan kita gitu. Mengelilingi matahari. Ya ini juga sama. Orang ini dia diam terhadap mobil, tapi dia bergerak terhadap menara. Jadi orang ini sedang diam atau sedang bergerak, tergantung terhadap apa dulu. Ya, jadi yang namanya gerak itu adalah relatif.